Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Virus Fatin Salsabila dengan NIM 0603521022. Saya Fadlur Rahman Syarif Putra dengan nomor NIM 0603521021. Saya Farfadila Utami dengan NIM 0603521023. Saya Hadifa Syakira dengan nomor NIM 0603521025. Kami akan mempresentasikan filsafat Romawi beserta tokoh-tokohnya. Selamat menyaksikan. Kira-kira di tahun 200 sebelum Masehi, orang-orang Romawi mulai mempelajari filsafat. Saat itu memang bangsa Romawi berhasil menaklukkan Yunani, sehingga para prajurit serta jenderal ingin melakukan kontak dengan filsuf-filsuf Yunani untuk belajar. Bangsa Romawi sadar bahwa ternyata para filsuf Yunani sudah banyak berkontribusi untuk filsafat, seperti filsuf Socrates, Plato, dan Aristoteles. Sejak saat itu, sekitar tahun 50 sebelum Masehi, beberapa orang Romawi mulai tertarik dengan filsafat. Akhirnya mereka mulai untuk menulis filsafat sendiri, walaupun rata-rata masih merupakan terjemahan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Pada saat itu, perempuan tidak diperbolehkan belajar filsafat. Selanjutnya, Lucretius adalah salah satu orang pertama Romawi yang menulis mengenai filsafat. Diikuti oleh Cicero, ia juga menulis filsafat di waktu yang hampir sama dengan Lucretius, tetapi Cicero dikenal sebagai filsuf yang skeptis. 100 tahun kemudian muncullah seorang filsuf, yaitu Seneca. Ia muncul di masa Kaisar Claudius dan Nero. Seneca menulis esai mengenai filsafat Stoik. Seneca beranggapan bahwa manusia tidak boleh menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Manusia seharusnya mempergunakan waktunya dengan baik, membuat dunia menjadi lebih baik, dan memperluas pemikiran dengan mempelajari filsafat. Saya setuju sekali dengan anggapan Seneca. Kita sebagai manusia memang harus memanfaatkan waktu dengan baik untuk menghasilkan sesuatu yang baik juga. Marcus Tullius Cicero atau yang biasa dikenal dengan Cicero lahir pada tanggal 3 Januari 106 sebelum Masehi di Arpinum, sebelah tenggara Roma, Italia. Kemudian ia wafat pada tanggal 7 Desember 43 sebelum Masehi. Cicero merupakan seorang filsuf dan juga orator yang mempunyai banyak keterampilan. Ia handal dalam retorika, pengacara, penulis, dan negarawan Romawi kuno yang umumnya dianggap sebagai ahli pidato Latin dan ahli gaya prosa. Ketika Cicero muda dulu, ia mempelajari aliran filsafat yang berkembang pada masa itu. Ada Stoa, Epikureanisme, dan para filsuf dari akademi. Saat itu, Cicero mempelajari 4 aliran filsafat yang ada pada saat itu. Cicero juga menjadi tokoh besar mazhab filsafat Stoa atau disebut juga dengan Stoikisme yang terkenal di abad 4 sebelum Masehi sampai abad 2 sebelum Masehi. Cicero juga mampu mengkombinasikan ambisi filsafat retorika gaya Romawi dengan gaya Yunani. Cicero memiliki banyak sekali karya filsafat. Tentunya karya yang ia buat sangatlah terkenal dan juga berpengaruh. Karya yang pertama adalah pidato-pidatonya yang berjumlah 57 tulisan. Lalu terdapat karya-karya filsafat retorika dan surat-surat yang tercatat berjumlah kurang lebih 800 dan sampai saat ini masih tersimpan dengan baik. Kemudian didapat dari sumber lain juga bahwa pada Juli 43 sebelum Masehi terdapat lebih dari 900 terselamatkan dan 435 diantaranya ditulis oleh Cicero sendiri. Cicero juga memiliki 4 koleksi surat. Keren sekali ya? Selain sebagai seorang filsuf, Cicero juga sebagai penyair. Ia menerbitkan puisi-puisinya dalam bahasa Latin. Sebagai seorang filsuf, akhirnya Cicero mulai serius dalam menulis karya-karya filsafatnya di tahun 54 sebelum Masehi. Dalam kurun waktu 2 tahun, ia sudah menyelesaikan banyak karya. Karya awalnya berjudul De Republica dan De Legibus. Saat itu kondisi politik memang sedang tidak beraturan dan juga kacau, maka terjadilah perang sipil yang kemudian saudarinya sendiri menjadi salah satu korban dari peristiwa tersebut. Tentunya Cicero merasa kehilangan atas
kejadian tersebut, tapi itu tidak menghalanginya untuk terus membuat karya. Di tengah rasa kehilangannya itu, ia justru menghasilkan banyak sekali karya. Kemudian dalam pemikirannya sebagai negarawan yang baik, tentu harus tercermin dalam orasi-orasi yang disampaikan. Namun bagaimana caranya? Sebagai orator, tentu ia harus menyampaikan orasi dengan baik untuk memberikan rasa aman kepada rakyat dan dapat menyatukan rakyatnya juga. Dalam karya orasinya yang berjudul The Orator, ia mementingkan karakter seorang pejabat, kemudian menjadi landasan gagasan The Republika dan The Legibus yang berbicara banyak tentang tugas seorang negarawan. Menurutnya, pidato didedikasikan untuk alat pelayanan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlur Rahman Syarif Putra dengan nomor NIM 0603521021, kelompok 5 yang bertemakan filsafat Romawi. Zeno of Citium. Zeno Citium adalah filsuf Yunani dari Citium. Zeno lahir pada tahun 334 Masehi. Zeno adalah pendiri sekolah filsafat Stoa. Zeno datang dari Citium ke Athena pada tahun 312 sampai 331 Masehi sebagai mempelajari filsafat di bawah Xenocrates, murid dan keponakan Plato. Para pengikut segala sesuatu yang diajarkan Zeno dinamakan Zenonians. Perjalanan intelektual Zeno. Zeno sangat terinspirasi oleh Socrates dalam hal etika dan keberanian, terutama dipengaruhi oleh peristiwa kematian sukarela Socrates yang dianggap sebagai martir. Hal ini akan mempengaruhi kegiatan yang dipekerjakan berpikir mazhab Stoikisme. Sebuah sekolah yang dia dirikan yaitu bahwa kematian bukan sesuatu yang mesti ditakuti, terlebih bila kematian yang dilakukan dengan sukarela demi kegunaan. Selain itu, Zeno sangat dipengaruhi oleh filsafat sinisisme atau Cynic yang dikembangkan Krates dalam hal kemerdekaan manusia memilih kegiatan yang dipekerjakan hidup, bukan patuh pada anggaran hukum, melainkan taat pada keteraturan dunia. Karena hukum yang tertinggi adalah hukum dunia yang diatur oleh Sang Ilahi. Dalam pengaruh Krates, Zeno menuliskan gagasan bagaimana hidup dalam dunia politik waktu itu. Bukunya berjudul Republik. Pedoman atau prinsip hidup menuju kebahagiaan dan kegunaan diukur dari kebijakan dan moralitas, bukan dari sistem hukum, sebuah negara atau pemerintahan. Hadir pun gagasan lain yang mempengaruhi pilihan hidup anti kemapanan Zeno adalah dari Diodorus, Cronus, dan Stilpo, seorang pemimpin sekolah Megarian. Sistematika berpikir Zeno yang tertuang dalam nasihat Stoikisme dipengaruhi oleh tradisi Akademia Aristoteles, sekaligus kembali pada prinsip Heraklitos, yaitu berdasarkan pada logika, fisika, gerak alam, dan etika. Seperti kata Heraklitos, bahwa yang dari fisik atau materi alam selalu menariknya melalui pekerjaan tanpa kompromi dan keluar dari gagasan bahwa semua makhluk hidup di dunia hanya manifestasi dari satu dan substansi utama yang sama, dan bahwa hadir hukum yang mengatur jalannya dunia dan yang seharusnya mengatur tindakan manusia. Berikut di atas adalah sumber-sumber yang saya dapatkan untuk mendapatkan informasi atau referensi tentang Zeno of Citium. Terima kasih. Ya, sekian yang saya bisa sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadifa Syakira dengan nomor NIM 0603521025. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan materi tentang filsafat Romawi yang bernama Plotinus. Plotinus dilahirkan pada tahun 205 sebelum Masehi di Mesir, tepatnya di daerah Nikopolis, dan meninggal pada tahun 270 sebelum Masehi. Ia membangun sebuah sistem yang disebut Neoplatonisme, yang dimana Plotinus menjadikan pemikiran Plato sebagai inspirasi utamanya. Pada tahun 232 sebelum Masehi, ia pergi ke Alexandria untuk belajar filsafat
pada seorang guru yang bernama Animonius Sakas selama 11 tahun. Pada usia 40, ia pergi ke Roma dan di sana ia menjadi pemikir terkenal pada zaman itu. Ia memiliki 54 karangan yang dikelompokkan muridnya yang bernama Porpori menjadi 6 bagian yang disebut Enid. Dan berikut ada beberapa pemikiran Plotinus. Yang pertama ada Plotinus percaya terhadap 3 hal, yaitu yang esa, intelektual, dan jiwa. Dan yang kedua ada Plotinus mengombinasikan cara praktis dan ajaran mistis yang berpengaruh pada teologi Kristen. Dan yang ketiga, ada Plotinus berpendapat bahwa jiwa itu bebas, karena jiwa manusia sebagian dari jiwa ilahi. Artinya, segala perbuatan harus disertai dengan tanggung jawab, sebagai konsekuensi kebebasan tersebut. Selanjutnya ada sistem metafisika Plotinus. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada yang esa, intelektual, dan jiwa. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah the one, the mind, and the soul. The one, yang esa. Yang esa merupakan cahaya di tengah kegelapan. Yang esa ada dari sebelum semuanya ada dan sumber realitas. The mind atau intelektual itu adalah yang menjadi sumber dan landasan materi dunia yang disebut form. Dan yang ketiga ada the soul atau jiwa. Jiwa yang berhubungan dengan pikiran dan rasionalitas. Dan yang terakhir ada beberapa sumber yang saya dapatkan untuk materi kali ini, yaitu adalah filsafat Romawi yang bernama Plotinus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Fadila Utami dengan NIM 06035210123. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu tokoh filsafat Romawi, yaitu Seneca. Lucius Annaeus Seneca, lebih dikenal sebagai Seneca saja atau Seneca muda, kira-kira hidup pada tahun 4 sebelum Masehi sampai 65 Masehi. Ia adalah seorang filsuf stoik, penulis drama Romawi, penasihat Kaisar Roma yang kejam, yaitu Nero. Seneca dilatih dalam bidang retorik dan diperkenalkan kepada filsafat stoik Helenistik oleh Attalus dan Sotion. Seneca terkenal dengan stoicismnya. Stoicism adalah ajaran hidup di mana seseorang harus mempraktikkan hidup sederhana dan tidak mementingkan kekayaan. Seneca memiliki pandangan yang berbeda dengan Epikuros. Bagi Seneca, hidup yang bahagia adalah hidup yang berjalan harmonis dan alamiah. Kebahagiaan tidaklah terkait dengan kenikmatan, tetapi dengan keutamaan. Seneca juga memiliki sebuah pandangan bahwa sejatinya orang miskin itu lebih kaya. Mereka lebih damai dengan apa yang mereka miliki. Berbeda dengan orang kaya, mereka cenderung hidup dalam ketakutan, yaitu takut akan kehilangan harta mereka. Pada tahun 65, Seneca dinyatakan terlibat dalam konspirasi Piso, di mana ia dituduh bersangkongkol untuk membunuh kaisar pada saat itu, yaitu Kaisar Nero. Kemudian, ia diperintahkan Kaisar Nero untuk bunuh diri. Ia mengikuti tradisi dengan memotong sejumlah nadinya agar mengalami pendarahan sampai mati. Begitupun istrinya, walaupun pada akhirnya istrinya dapat terselamatkan.